Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali, amma ba'd. Para asatid yang hadir yang sama-sama kita muliakan, begitu pula para tetuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihatin wa afiyah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halalan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup, lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita mengambil keistiqomahan pelajaran kita supaya perkumpulan kita di malam hari ini tercatat sebagai majelis ilmu. Sampai halaman 215, betul? Ya, yaitu penjelasan. Ini masih menyambung penjelasan makalah ke-11. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan haram terbagi dua. Perkara yang diharamkan itu terbagi dua. Satu, haramun lidzatihi, atau disebut juga haram karena zatnya, ya, seperti bangkai. Nah, bangkai, kotoran dan lain sebagainya, anjing, babi, nah itu namanya haram lidzatihi, karena zatnya memang haram. Yang kedua, haramun lihukmihi, haram karena hukumnya. Nah, zatnya suci, tapi hukum mengkonsumsinya itu haram. Nah, seperti telur atau hintalo, nah, itu kan halal secara zat, tapi hasil curian. Nah, maka haramlah hintalo itu, bukan karena zatnya, tetapi karena hukumnya. Menjadi haram gara-gara didapat dari hasil mencuri. Atau perkara-perkara yang secara zatnya suci namun didapatkan dari satu transaksi yang menyalahi aturan syarak. Nah, karena menyalahi tadi tidak memenuhi daripada rukun syaratnya dalam berbisnis, maka menjadikan perkara itu hukumnya menjadi haram. Walaupun secara zat dia suci. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian syubhat terbagi tiga, ya, perkara yang tidak jelas halal haramnya, itu namanya syubhat. Nah, ini terbagi menjadi tiga. Satu, syubhat yang mencapai derajat haram, yaitu sesuatu yang diragukan antara haram dan halal, tapi hati lebih cenderung kepada keharamannya. Nah, ini namanya syubhat yang mencapai derajat haram. Di awal tadi sudah dibilang namanya syubhat itu sebenarnya abu-abu. Nah, tetapi lebih kuat condongnya itu ke arah haramnya. Makanya disebut syubhat yang mencapai derajat haram.
Yang kedua, syubhat yang derajat halal dan haramnya seimbang, 50-50, ya, sesama berimbang. Syubhat yang derajat halal dan haramnya seimbang. Hal seperti ini bila ditinggalkan termasuk wara. Nah, jadi kalau berimbang nih tadi, sebenarnya umpama kita kerjakan ada sisi halalnya. Nah, tapi kalau kita tinggalkan itu lebih selamat. Nah, maka yang seperti ini bila ditinggalkan, kita memilih meninggalkannya, termasuk disebut wara. Nah, kalau saya kaitkan dengan keterangan Guru Bakhit, ini waranya ini namanya wara sholih. Wara itu apa? Wara itu meninggalkan dari yang haram sebenarnya, ya. Nah, wara itu ada 4 tingkatannya. Yang paling bawah, dan ini wajib bagi kita seorang mukmin harus sekurang-kurangnya menapak di tingkat paling bawah ini, namanya wara adil. Nah, wara adil itu menjauhkan diri kita dari yang haram, yang keharamannya itu muttafaq. Muttafaq itu memang jelas-jelas disepakati keharamannya itu, tanpa ada perselisihan di antara ulama. Contohnya meninggalkan sembahyang, ya, berjudi, berzina, apalagi mabuk, membunuh, itu sudah muttafaq, tidak ada perselisihan di antara ulama. Nah, kita ini wajib menapak di wara yang pertama ini. Wara apa tadi namanya? Wara adil. Nah, kalau kita yang di bawah ini aja sudah gagal, nah status kita namanya fasik, ya, status kita fasik. Kalau kita berstatus fasik, maka nanti akan membias, artinya itu berefek pada hukum-hukum yang lain. Contohnya misalnya, kalau status kita fasik, kalau kita jadi imam makruh. Kalau kita jadi saksi nikah, menurut sebagian pendapat ulama bisa tidak sah pernikahan itu kalau kita jadi saksinya. Tapi mencari yang betul-betul adil itu, artinya tidak fasik, itu payah sekali di zaman sekarang nih. Jadi yang cenderung itu orang lebih mengedepankan baik sangka. Nah, sehingga untung ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan saksi maupun walinya kalau fasik itu masih ada pendapat ulama yang mengesahkan. Tapi itu jelas pendapat nomor 2. Kalau yang pertama syaratnya memang harus adil. Nah, mencari orang di zaman sekarang yang adil itu yang payahnya minta ampun. Karena bayangkan pengertian adil tadi, dia tidak melakukan dosa besar, ya, ataupun juga dia tidak sering melakukan dosa kecil. Nah, itu orang yang adil. Bukannya mudah mencari orang yang kayak gitu di zaman kita deh. Nah, sehingga yang terjadi adalah ya dicari aja siapa yang dianggap tokoh, seakan-akan di antara yang lain-lain inilah yang paling baik kayaknya. Itu pang lagi yang ada. Sehingga ngambil dalil yang sedikit lemah tadi, umpama walinya atau saksinya fasik pun masih ada pendapat yang memperbolehkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu namanya wara adil, yaitu menjauhkan diri dari yang haram yang telah disepakati ulama. Nah, kemudian kalau nomor 2 waroknya adalah warok sholih namanya, menjauhkan diri dari perkara yang subhat. Yang subhat ini maksudnya yang tadi derajatnya halal haramnya itu seimbang. Nah, dijauhi itu lebih baik. Yang ketiga namanya warok muttaqin. Yang keempat namanya warok muqarrabin. Saya tidak jelaskan itu, intinya itu global penjelasan tentang warok. Nah, kemudian yang ketiga di pelajaran kita ini, syubhat yang diragukan keharamannya. Sebaiknya hal ini ditinggalkan. Nah, keharamannya itu diragukan, tapi ya tetap lebih selamat itu ditinggalkan. Ya. Kemudian dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa
inna sidqa tuma'ninatun wal kizba atau wal kadhiba raibatun. Artinya tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu. Nah, apa aja yang kira-kira hati itu kok timbul kayak tarik ulur, itu sudah satu isyarat bahwa perkara itu bermasalah gitu istilahnya. Ya, kalau dianya memang tidak ada tarik ulur tuh yakin namanya. Kalau yakin tuh pasti perkaranya memang benar-benar halalnya. Nah, kalau dia meragu-ragukan, tinggalkan. Kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu. Nah, ini tadi yang dikatakan yakin. Karena kebenaran itu mengandung ketenangan. Artinya barang ini kalau dia memang benar halal gitu, nah itu pasti akan tenang hati kita di saat kita mengerjakannya. Barang halal, Bang. Ya. Jangankan kita kucing aja tuh. Kalau dia dikasih pasti nyaman makannya. Tapi kalau di hasil nyolong, nah pasti tidak nyaman. Kucing itu padahal tidak terkena taklid, beban syariat itu tidak terkena, tapi efeknya tetap ada ke dalam hati itu. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum selesai tadi. Sedangkan bohong itu mengandung keraguan, ya, bohong, dusta mengandung keraguan. Dan memang betul, istilahnya keraguan itu dosa gitu maksudnya, ya. Ketidaktenangan, ketidaktentraman di hati. Kalau barang-barang ini sifatnya menyalah. Nah, termasuk tadi adalah dusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang hasud. Ujar beliau, al-hasadu yufsidul imana kama yufsidus sabiru al-asala. Rawahu ad-Dailami. Artinya hasud atau hasad atau iri dengki itu dapat merusak iman. Seperti halnya jadam, atau di sini di garis miring patrawali atau butrawali. Itu sesuatu yang sangat pahit, ya. Itu merusak madu. Nah, jadi kalau jadam tadi dimasukkan ke madu, manisnya madu itu jadi rusak. Sebagainya seseorang itu ketika dia disebut orang yang beriman itu sebenarnya orang yang sangat manis, orang yang baik. Tapi ketika dia terserang penyakit iri dengki, iman orang itu jadi rusak. Ya, coba aja kita nih iri dengki sama orang, apa biasanya yang terjadi? Yang terjadi kita tidak akan senang kalau dia dapat nikmat. Itu satu kode sudah, kita iri Bang sama dia. Makanya kalau dia dapat nikmat pasti kita tak senang. Nah, itu sudah tanda imannya konslet. Padahal iman seorang mukmin itu kalau dia benar imannya, dia pasti akan merasa gembira di saat melihat saudaranya dapat nikmat. Pasti sudah. Dan kalau saudara itu dapat musibah, dia pasti akan bersedih. Karena orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Al-mu'min apa tuh? Lil mu'min kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Ya, contoh satu tubuh nih. Kaki kita berjalan tersandung, berdarah. Apa reaksi mulut? Aduh. Apa reaksi mata? Nangis. Nah, kenapa? Karena turut serta merasakan sakitnya kaki itu. Akhirnya tangan langsung bergerak, memijit-mijit kaki yang kesandung tadi itu, atau memusut-musut atau mengobati. Sudah terdengar pian ini, kaki tersandung luka. Apa kata muntung pian? Mampus lah kau. Itulah di mana mengandak mata. Kata mata, aku di atas. Ya. Nah, lalu setelah tersandung tadi tekurihing mulutnya, ketawa. Dada kan macam itu. Nah, sebagaimana mestinya orang mukmin itu sikapnya ketika menyaksikan saudaranya dapat nikmat, dia harus ikut-ikut bergembira. Sebagaimana kalau saudara dapat kesusahan, dapat bala musibah, dia harus ikut turut serta merasa sedih. Kalau dia bisa menghilangkan daripada kesusahannya itu menggunakan harta, pakai harta.
Kalau mampu, kalau tidak mampu ya mungkin pakai tenaga, pakai apa kayak gitu, bantuan-bantuan. Sekurangnya lagi minimal pakai doa. Itu reaksi daripada hatinya pun turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara. Pian nih kan termasuk sahibul Facebookiun. Ya, yang hampir semuanya punya Facebook maksud saya. Itu tuh kayak senjata Facebook itu. Ya, bergantung yang megang siapa. Tapi kalau saya pribadi lebih banyak sisi pahalanya. Asalkan tadi kita pintar mengolah hati, menyikapi setiap postingan yang lewat di beranda kita. Itu bukannya timbul-timbul dewek. Hakikatnya yang ditampilkan di layar HP kita yang merupakan postingan kawan itu, hakikatnya itu datangnya dari Allah yang ingin menguji kita. Macam mana reaksi kita melihat postingan itu? Ketika kawan memposting kebahagiaan, nah bisa nggak kita turut serta ikut merasakan kebahagiaan itu? Lalu gatallah tangan kita pengen berkomentar. Like sekali dulu, tidak bagi-bagi nih kawan. Misalnya, itu contoh aja. Senangnya aku nengok kau gembira di sana, mudahan aku dapat percikan kegembiraannya. Sukses selalu kawan. Nah, itu reaksinya santai aja, ya. Tapi dia ikut, nah ikut serta, begitu merasakan. Tahu-tahu kawan pula tahu ngut, misal di pelabuhan, posting gitu ya, mandangi matahari tenggelam gitu. Mungkin dia merasakan kesedihan setiap masuknya waktu malam karena kejombloan. Kenapa ya? Soalnya malam itu adalah suatu waktu yang paling sangat menderita, misalnya begitu. Kawan semuanya, kawan tongot tadi itu. Ya apalagi ternyata kalau macam itu dihibur, tenanglah kawan misalnya. Jangan bersedih hati. Mari sama-sama kita bersedih di malam ini. Misal ya, begitulah reaksinya. Ada pas kawan memposting keluarganya meninggal, ikut doakan. Nah, istirja, apa namanya itu ya? Ya istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudahannya baguslah pokoknya. Nah, nanti pokoknya apa yang diposting itu respon aja begitu. Sekurang-kurangnya kalau tidak mau pakai tulisan atau pakai elekan tadi, berarti pakai hati aja. Ya, pakai hati. Doakan yang bagus-bagus. Nah, coba kalau kita iri dengki di situ, yang terjadi walaupun jelaslah kita tidak bakal mau ngelek, ya dia dapat nikmat, kita yang gerigitan, seakan-akan gitu. Nah, jadi kalau kita tadi tuh pintar merespon setiap tampilan-tampilan yang datang di beranda kita itu tadi, jadi setiap terpandang itu selalu pahala. Pahala aja. Ini nggak ada cerita guru bahit yang orang jadi wali itu bukan amalannya rajin sembahyang, rajin baca Quran, rajin beramal tuh. Amalannya cuman sering-sering mendoakan orang. Saya terus terang secara pribadi buka Facebook ini, kalau yang mau saya komentari, kalau tidak saya komentari, paling saya doakan pakai hati aja. Kadang-kadang banyak juga sih saudara-saudara kita tuh yang mohon maaf lahir batin postingannya itu dosa. Ya mungkin membuka aurat contohnya, atau mungkin dia pamer-pamer kekayaan, pamer beli emas misalnya, ya. Nah itu kan sebenarnya sangat menyakitkan hati saudara-saudari yang lain yang tidak mampu, apalagi yang masih makanan hundang galah, rezeki anak soleh. Kata kawan, anak soleh kau bilang, tidak tahu kita menderita di sini. Kau bilang anak soleh ngajak, tidak mamerkan handal, kata kawan. Nah, kan ada gitu. Mudahan kau katanya temakan capitnya itu sanggat di kerongkongan kau. Udah ada kawan doakan buruk. Nah, jadi penyakit ain jadinya. Nah, jadi setelah itu didoakan mudahan orang itu disadarkan. Jadi pokoknya itu hati kita tuh diolah ya sekuat tenaga. Macam mana caranya jangan sampai gara-gara melihat postingan tadi itu bertambah penyakit hati ini. Ya terutama iri dengki tadi yang sesuai dengan pembahasan kita. Jadi justru jangan disebutkan umat Rasulullah ini sebagai musuh. Itu kesalahan fatal kita. Yang dinisbatkan musuh bagi kita itu sudah jelas Allah dalam Al-Quran sebutkan yang namanya musuh itu adalah syaitan. Tuh
baca Yasin kita malam tadi habis maghrib biasanya. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang paling nyata. Jadi yang namanya musuh itu jangan dinisbatkan kepada saudara-saudari kita, tapi nisbatkan musuh itu ke setan. Ya, andaikan saudara-saudari kita tuh sedang terjerumus dalam kemaksiatan, nah mereka tuh sedang kalah bertarung sama setan. Jadi justru kalau dia kalah bertarung itu sebagai saudari yang baik, kita harus turut membantunya, bukan malah menyampaikannya, malah merasa gembira dia kalah bertarung sama setan. Ibaratnya itu seperti itu. Kalau orang betul-betul bersih hati di hatinya pasti bisa. Kalau tidak bersih ya payahlah. Ya, karena dia dikuasai dengan penyakit-penyakit hati tadi. Ini yang sesuai dengan pembahasan kita. Ya iri dengki tadi itu. Ya, iri dengki ini bisa dikatakan masuk kepada semua kalangan. Jangan salah-salah. Kepada orang yang berilmu pun bisa. Bahkan kalau saya tidak keliru ingat, Imam Al-Ghazali itu mengatakan hasad yang paling berbahaya itu apabila masuk ke dalam hati ulama, hati tuan guru, hati kiai. Dia akan menjadi ulama yang jahat. Nah, kejahatan imbasnya itu bukan hanya ke dia yang terbakar, tapi dia akan ikut membakar jamaahnya, ikut akan membakar muridnya, atau pengikutnya. Nah, kita saling doa mendoakan. Mudahan kita semua ini berkat Rasulullah SAW, kita, keluarga, segala macam orang-orang yang kita cintai, tetangga, mudahan semuanya dibersihkan daripada penyakit-penyakit hati, terkhusus daripada hasad ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ujub. Nah, ujub ini termasuk penyakit hati juga. Ada yang masih belum bisa membedakan ujub sama sombong. Kalau ujub itu dia ke diri dia dewe aja, merasa bangga. Ujub itu kenapa bisa timbul? Karena basirah mata hatinya tertutup daripada syuhudul minnah. Syuhudul minnah itu apa? Menyaksikan bahwa amal yang dia kerjakan itu datangnya itu dari pertolongan Allah. Nah, hatinya tidak melihat itu, maka timbullah ujub. Kan kalau bahasa kita ujubnya biasa maknanya bangga. Orang bangga bisa beribadah ini, bisa melakukan ini. Nah, dia bangga tuh karena merasa yang melakukan tuh dia. Daya kekuatannya tuh dari dia. Bisanya tuh bisa dia. Ilmunya ilmu dia. Nah, ketika dia merasa dia tuh tadilah, akhirnya timbul ujub. Kenapa tadi? Karena dia tidak melihat bahwa sebenarnya yang bisa dia lakukan itu tadi adalah karunia Allah, itu pertolongan Allah. Jakanya kita itu mampu melihat segala kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita, atau ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan yang orang lain tidak bisa lakukan, kita rasakan itu semua karunia Allah, maka dijamin tidak bakalan ada ujub. Ya. Nah, itu ujub. Kalau takabur, sombong, itu sudah berkaitnya ke orang, bukan ke diri dia dewe. Nah, dipangkali atau diawali dengan ujub tadi, lalu diteruskan, wah, berarti aku ini lebih hebat daripada orang lain, orang tuh hina. Nah, itu berubah jadi sombong, ujub tadi itu. Ya. Nah, dia nih pintar. Contohnya dia punya kekuatan hafalan yang luar biasa. Orang kalau menghafal, katakanlah misalnya secara normal menghafal sesuatu ini, kalau kita katakan satu halaman nih, Zemini nih, satu halaman mungkin orang butuh waktu paling cepat 5 menit. Misal dia sekali baca aja tidak sampai setengah menit hafal, lalu diujilah ke orang banyak, rata-rata 5 menit baru bisa hafal. Itu udah cepat, luar biasa. Dia tidak sampai setengah menit hafal. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Bangga dia. Awalnya ujub dulu nih, bangga dia, karena merasa yang bisa menghafal cepat itu dia. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah karunia dari Allah Ta'ala, pertolongan Allah, dia bisa menghafal cepat itu tadi. Lalu setelah dia timbul ujub, lalu timbul perasaan mentang-mentang dia tadi bisa mengungguli yang lain, timbul rasa dalam hatinya dia lebih baik dari orang lain. Nah, lebih baik dari orang lain.
Nah, ketika sudah punya perasaan lebih baik dari orang lain, takabur jadinya sudah. Apalagi orang lain direndahkannya pula. Oh, berarti tidak ada yang ngalahkan aku nih di sini. Iya, berarti yang lain tuh lemah semua, kalah semua. Nah, itu langsung berubah menjadi sombong. Karena sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Ghamtun nas itu merendahkan orang. Jadi berhati-hati, jangan sampai sekali lagi kita terkena penyakit yang sedemikian itu. Saya ulangi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ujub, man hamidan nafsahu ala amalin solihin faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu, rawahu Abu Nuaim. Artinya barang siapa suka memuji diri, ya ujub tadi itu maksudnya, atas amalnya yang baik, sungguh sia-sia syukurnya dan hapuslah amalnya, artinya pahalanya itu. Ya, jadi hasad itu juga tadi bisa menghapus pahala amal, ujub pun sama, bisa menghapus pahala amal. Makanya yang lebih didahulukan itu, kata ulama kita, termasuk almarhum Abah Guru Sekumpul, fardu yang paling fardu itu adalah menjaga hati. Ya, kita beramal, amal zahir banyak betul amalnya, tapi hati kita rusak. Ya, maksudnya itu banyak betul penyakit hatinya. Maka sia-sialah amal zahir kita tadi. Langsung dimakannya, dibakarnya, digugurkannya, digerusnya. Nah, maka dari itu yang harus kita utamakan itu adalah membersihkan penyakit-penyakit hati itu. Nah, walaupun amal zahir kita sedikit, tapi kalau betul-betul hati kita bersih, selamat tuh. Bahkan di akhirat pun akan selamat. Yauma yang fa'umalu wala banun, gitu ya ayatnya, illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yang fa'umalu wala banun, pada hari di mana harta benda dan anak-anak tidak ada yang bisa memberi manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang nanti bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hatinya selamat. Ya, selamat daripada i'tiqad yang menyalah, selamat daripada segala macam penyakit-penyakit hati. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sanatan. Nah, naudzubillah min dzalik, ya. Rawahu ad-Dailami. Sesungguhnya ujub itu dapat menghapus amal baik 70 tahun. Wah, banyak kita beramal sampai 70 tahun. Sekali aja kita punya penyakit ujub, itu pahala yang amal 70 tahun tadi langsung lebur dibuatnya. Nah, disinilah kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, kiranya Allah memelihara hati kita semua dari segala macam penyakit-penyakit hati tadi itu. Kemudian makalah ke-12, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.